setelah pernikahan Sudiro dan Srikanti. Entah apa yang dirasakannya saat itu. Tubuhnya diseret di bebatuan oleh dua orang berbadan tegap yang memegangi kedua kakinya. Tubuhnya sudah dipenuhi banyak luka dan lebam, dan yang paling sakit adalah luka tusuk dari bilah keris Ponco Dewo milik Mbak Jungkar. Ternyata kau hanyalah sampah yang kesaktiannya diagung-agungkan oleh banyak manusia rendahan. Ujar Mbak Jungkar sambil menginjak luka di perut seorang pemuda yang wajahnya tampak babak belur itu. Di sisi lain, seorang perempuan muda terlihat sudah tidak berdaya di pelataran rumahnya. Perempuan yang sedang mengandung itu jatuh tersungkur dan kehilangan kesadarannya setelah seorang pria berkumis tebal menampar dengan keras pipi perempuan lemah tersebut. Bakar rumah itu, biar orang-orang di sekitar desa ini tahu jika ada orang bodoh yang tinggal di tengah bukit ini, seru Mbak Jungkar sambil menunjuk rumah kecil di tengah bukit itu. Buang jasad dua manusia goblok ini ke dalam jurang, imbu Mbak Jungkar sambil menunjuk ke arah Sudiro dan Srikanti. Sementara itu, di antara hidup dan matinya, Sudiro yang masih mendapati kesadarannya itu mulai membaca mantra ajian terakhir yang hampir tidak pernah digunakannya itu, ya, Jagat Sindulau. Ajian yang diharapkannya dapat menyelamatkan nyawanya sendiri serta nyawa istri tercintanya itu langsung dilepaskan Sudiro hingga tiba-tiba saja tercipta sebuah angin besar yang berputar hebat hingga membuat lawan-lawannya kebingungan. Pandangan mata Mbak Jungkar dan orang-orang yang berbadan tegap itu tiba-tiba kabur karena debu-debu akibat angin yang berputar kencang memenuhi tempat yang menjadi ajang pertempuran Sudiro dan Mbak Jungkar. Dengan sisa-sisa tenaganya, Sudiro pun bangkit kembali dan secepat kilat melesat menyambar tubuh Srikanti, lalu ia melesat pergi dari tempat pertarungan itu. Pernikahan Sudiro dan Srikanti yang baru berjalan 1 tahun itu harus mengalami cobaan berat ketika musuh-musuh Sudiro bersatu untuk membunuhnya. Dan di antara orang-orang yang menyimpan dendam kepada Sudiro rela membayar mahal Mbak Jungkar yang memang memiliki kesaktian cukup tinggi serta beberapa orang pemuda yang juga memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi dan ilmu-ilmu kebal lainnya untuk bisa dapat mengalahkan Sudiro. Pelarian Sudiro kala itu pun tak luput dari bantuan Ki Blarak dan juga Ki Anom. Ya, mereka adalah dua jin yang pernah dikalahkan oleh Sudiro. Ki Blarak dan juga Ki Anom memang tidak ditempatkan di rumah yang Sudiro tempati, akan tetapi mereka berdua sengaja dibiarkan bebas. Dan ketika Sudiro membutuhkan bantuan mereka, barulah Sudiro akan memanggilnya. Selain Ki Blarak dan juga Ki Anom, Sudiro sebenarnya memiliki beberapa sahabat dari bangsa jin yang memiliki kesaktian tinggi. Tapi anehnya, Sudiro yang kewalahan menghadapi Mbak Jungkar dan juga Catur Bara serta dua adik seperguruannya itu tidak meminta bantuan kepada Gatra Pawira, Ki Anom ataupun Ki Blarak. Bocah goblok, kenapa menjelang ajalmu baru memanggil kami? Ujar Ki Blarak dengan kesal. Sudah, ayo Ki, kita harus bergegas sampai di Luwang Dowo. Sepertinya orang-orang sakti itu masih mengejar saat ini, imbu Ki Anom yang membawa tubuh Srikanti. Tidak lama kemudian, di antara pelariannya, Ki Anom dan Ki Blarak merasakan adanya energi besar yang datang ke arah mereka. Dan dengan cepatnya, angin besar itu pun menghadang langkah Ki Blarak dan Ki Anom yang sama-sama sedang menggendong tubuh Sudiro dan juga Srikanti. Biar aku yang menghadapi makhluk sakti ini, Ki. Tolong selamatkan Sudiro dan juga Srikanti, ujar Ki Blarak kepada Ki Anom. Tapi tiba-tiba saja suara tawa menggelegar terdengar seiring munculnya sosok makhluk bertubuh besar dengan 4 tangan di badannya serta memiliki rambut putih panjang sebahu yang menambah kegagahan dari sosok makhluk gaib tersebut. Apakah kau akan mampu mengalahkan aku, Ki? Hahaha.
Ujar sosok bertubuh besar itu seraya mengejek kemampuan Ki Blarak. Gatra Prawira balas Ki Blarak yang terlihat terpukau dengan kehadiran sosok jin yang diketahuinya pernah membantu Sudiro saat menyerang ke alas mati. Ingatanmu masih bagus juga, Ki. Sekarang cepat pergi dan bawa manusia bodoh itu ke tempat yang aman. Biar aku yang menghalau orang-orang dan makhluk sebangsa kita yang masih mengejar. Ujar Ki Gatra Prawira yang membuat Ki Blarak dan Ki Anom merasa sangat lega. Sesamanya di Luang Dowo, Ki Anom pun segera mengobati Sudiro. Tapi karena energi murninya sangat terbatas, akhirnya Ki Anom pun meminta kepada Ki Blarak membantunya untuk mengalirkan energi murni ke dalam tubuh Sudiro yang sedang sekarat saat itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara Gatra Prawira dari arah luar mulut goa meminta izin kepada Ki Anom untuk masuk ke wilayah kekuasaannya tersebut. Bagaimana keadaan Sudiro dan Srikanti, Ki? Tanya Gatra Prawira yang merasa khawatir dengan keadaan sahabatnya itu. Luka dalamnya telah kami obati, Gatra. Kita tunggu hingga dia tersadar. Tapi aku akan pergi dulu mencari daun kembar Tirta untuk mengobati luka-luka di sekujur tubuh bocah bodoh itu. Jawab Ki Anom menjelaskan. Sudah, biarkan aku yang pergi. Di luar sana kondisi sedang tidak aman. Kalian jaga saja sahabatku ini, balas Gatra Prawira. Dan setelah kepergian Gatra Prawira, tidak lama kemudian Srikanti pun mendapatkan kesadarannya. Dengan pandangan yang masih berkunang-kunang, Srikanti pun mencari sosok pria yang sangat dicintainya. Dan air mata Srikanti pun tumpah ketika ia mendapati tubuh suaminya sedang terbaring lemah tidak berdaya di atas sebuah batu besar datar di dalam sebuah goa yang diterangi oleh cahaya api unggun, yang mana menyala tidak jauh dari tempatnya berada. Sementara itu, Ki Anom dan juga Ki Blarak tampak kebingungan untuk menjelaskan kepada Srikanti perihal keberadaannya serta keberadaan suaminya saat itu. Ki Blarak dan juga Ki Anom yang merupakan bangsa jin yang tidak dapat dilihat oleh mata Srikanti merasa sangat iba dengan kondisi Srikanti kala itu. Hingga akhirnya Ki Blarak pun menggunakan energi cadangannya untuk mewujudkan diri menjadi seorang lelaki tua yang akan memberikan penjelasan kepada Srikanti. Berikan aku sedikit energi murnimu, Ki. Aku akan menampakkan diri mewujudkan seorang lelaki tua agar Srikanti tidak merasa kebingungan, ujar Ki Blarak yang langsung disetujui oleh Ki Anom. Tidak lama berselang, Ki Blarak yang telah menampakkan dirinya dengan wujud seorang lelaki tua yang sangat mirip dengan Bajono pun mulai menghampiri Srikanti yang masih menangis terseduh-seduh di samping tubuh lemah Sudiro. Sudah, Kanti. Jangan kau buang lagi air matamu. Luka dalam suamimu itu sudah kami obati. Sekarang kita tinggal menunggu Sudiro tersadar kembali, ujar Ki Blarak yang kini sudah berwujud sebagai Mbak Jono. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Aku tidak menyangka jika ternyata Mbah Jono lah yang menyelamatkan nyawa kami berdua, balas Srikanti sambil mengusap air matanya. Beristirahatlah, Kanti. Kau dan suamimu sudah berada di tempat yang aman saat ini. Nah, sekarang aku akan pergi dulu untuk mencari makanan dan juga air minum, ujar Ki Blarak sambil menganggukkan kepalanya dan berjalan ke arah luar goa. Setelah keluar dari dalam goa Luang Dowo, Ki Blarak pun mulai merubah wujudnya kembali. Tingkat keilmuannya yang belum tinggi membuat Ki Blarak harus mengeluarkan banyak energi untuk merubah diri menjadi sosok seorang manusia dan menampakkan wujud nyata di dunia nyata. Bagi bangsa jin yang belum memiliki ilmu tinggi, menampakkan diri di dunia nyata dalam bentuk sempurna akan sangat beresiko tinggi dan bisa sangat menguras energi tentunya. Maka tidak jarang banyak bangsa jin yang kekuatannya melemah setelah ia menampakkan diri di dunia nyata. Dan tidak banyak dari bangsa jin yang berani untuk mengambil resiko tersebut. Ki Anom yang telah menunggu Ki Blarak di mulut gua pun sempat tersenyum melihat kondisi Ki Blarak yang sudah bercucuran peluh karena merasa sangat kelelahan. Bagaimana, Ki?
Apa yang harus kita lakukan saat ini? Tanya Ki Blarak kepada Ki Anom. Sementara kita tunggu saja Gatra Prawira. Semoga dia cepat kembali. Tugas kita adalah memastikan kondisi Sudiro dan juga Sri Kanti dalam keadaan aman. Balas Ki Anom yang terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Tidak lama kemudian, terdengar suara Sri Kanti dari dalam goa Luwang Dowo. Ki Blarak dan Ki Anom pun segera melesat ke dalam goa untuk memastikan apa yang terjadi di sana. Setelah melihat apa yang terjadi, betapa leganya perasaan Ki Anom dan juga Ki Blarak setelah mereka tahu jika Sudiro sudah mendapatkan kembali kesadarannya. Walaupun kondisinya masih lemah, tapi Sudiro kini sudah dapat berkomunikasi dengan Ki Blarak dan juga Ki Anom kala itu. Sebenarnya siapa yang sudah tega menghajarmu habis-habisan seperti ini, Diro? Tanya Ki Anom yang terlihat sangat tegang. Dia menyebut namanya dengan sebutan Bajungkar, penguasa lereng Gunung Wingit di Pulau Jawa. Balas Sudiro yang membuat Sri Kanti terheran-heran. Siapa, Mas? Siapa yang ada di sekitar kita saat ini? Tanya Sri Kanti sambil mengedarkan pandangannya. Mereka lah yang sudah menolong kita berdua, Ki Blarak dan Ki Anom, jawab Sudiro sambil tersenyum. Lalu, kenapa kau bisa kehilangan sebagian kekuatanmu, Diro? Aku yakin jika kau melawan orang-orang itu dengan kemampuanmu yang sebenarnya, kau pasti dapat mengalahkan mereka dengan mudah, ujar Ki Anom yang sangat tahu dengan kemampuan Sudiro yang sebenarnya. Setelah aku menikah dengan Sri Kanti, aku melepas bedung mayit yang menjadi tameng terkuat yang ada di dalam tubuhku, Ki. Selain itu, aku banyak juga membebaskan para jin penjaga yang selama ini ikut membentengi rumah yang aku tempati, jawab Sudiro menjelaskan kepada Ki Blarak dan Ki Anom. Kenapa, Mas? Kenapa kamu harus melakukan hal itu? Tanya Sri Kanti yang juga mendengar apa yang disampaikan oleh Sudiro. Aku hanya ingin menjadi orang biasa, Kanti. Aku tidak ingin bergantung pada ilmu-ilmu yang aku miliki. Aku juga tidak mau jika jin-jin peliharaanku itu akan membuatmu takut, jawab Sudiro sambil tersenyum ke arah Sri Kanti. Kau sudah mencobanya, Diro, dan ternyata tidak mudah untukmu menjadi orang biasa, karena banyak dari manusia, jin dan siluman yang ingin membunuhmu lalu ingin menjadikanmu budak di alam mereka. Jadi, sudahi kebodohanmu saat ini. Kau belum bisa kembali menjadi orang biasa tanpa adanya seseorang yang dapat menuntunmu mempelajari suatu ilmu yang diridhoi Tuhan Sang Pencipta jagat alam semesta ini, balas Gatra Prawira yang baru saja sampai di tempat Sudiro, Sri Kanti dan juga Ki Blarak maupun Ki Anom berada. Setelah membantu mengobati Sudiro, Gatra Prawira pun mengajak Sudiro untuk kembali menyelesaikan permasalahannya. Gatra beranggapan sembunyi bukanlah suatu jalan terbaik untuk bisa lepas dari sebuah masalah. Hadapi sampai permasalahan itu tahu jika kita bukanlah orang yang mudah menyerah. Tunjukkan kepada mereka bahwa tidaklah pantas mereka berurusan dengan kita dan pastikan mereka semua menyesal karena telah membuat permasalahan besar dengan kita, ujar Gatra Prawira berapi-api mendengar apa yang telah disampaikan oleh Gatra Prawira. Semangat Sudiro pun kembali menyala. Sudiro menyadari akan kehilangan apa yang telah dimilikinya saat itu jika saja dia hanya berdiam dan tidak bertindak. Pergilah, Mas. Aku rasa di sini adalah tempat yang aman bagiku dan juga bayi yang ada di dalam kandunganku ini, ujar Sri Kanti yang membuat Sudiro semakin yakin dengan apa yang sedang difikirkannya saat itu. Biarkan aku dan Ki Anom menjaga Sri Kanti di sini, tapi sebaiknya kau ajarkan istrimu untuk dapat berkomunikasi dengan kami, Diro, ujar Ki Blarak yang langsung disambut anggukan kepala oleh Sudiro. Setelah beberapa hari mengajarkan Sri Kanti untuk dapat berkomunikasi dengan sosok Ki Blarak dan juga sosok Ki Anom, Sudiro pun memberikan batu mustika yang berisi energi murni besar untuk digunakan di saat-saat terdesak. Sudiro pun berjanji tidak akan terlalu lama pergi meninggalkan Sri Kanti
untuk bisa menyelesaikan permasalahannya dengan Bajungkar serta orang-orang yang mengincarnya. "Sebaiknya kamu pergi ke rumah Bapak dulu, Mas. Aku khawatir dengan kondisi Bapak dan Ibu," ujar Srikanti yang langsung disambut anggukan kepala oleh Sudiro. "Baik, baik kalau begitu. Aku pergi dulu, Kanti, dan tolong jaga Srikanti untuk Uki," balas Sudiro sambil menatap dalam wajah istrinya serta kedua sahabat gaibnya tersebut. Kekuatan Sudiro yang telah kembali pulih sepenuhnya pun membuat Sudiro dapat menggunakan kembali ajian-ajian yang dimilikinya. Bersama dengan Gatra Pawira, Sudiro pun langsung melesat pergi dari Goa Luwang Duo untuk mengambil badong mayit yang menjadi penyempurna ilmu-ilmu yang telah dimiliki oleh Sudiro. Badong mayit adalah kain kafan yang dicuri Sudiro dari sebuah makam seorang gadis yang meninggal di hari Selasa Kliwon atau hari Anggoro Kasi. Kain kafan tersebut lalu dimodifikasi sedemikian rupa hingga membentuk badong atau pakaian yang biasa digunakan bayi untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan badung mayit miliknya itu, kekuatan Sudiro terbilang cukup tinggi karena dia akan kebal dengan senjata tajam apapun, baik itu berwujud nyata maupun benda-benda pusaka yang berwujud gaib. "Apakah dengan kekuatan yang kita miliki saat ini belum dapat mengalahkan dukun bernama Jongkar itu, Diro?" tanya Gatra Pawira sambil mengawasi keadaan sekitar tempat Sudiro menyimpan badong mayit miliknya tersebut. Nanti kau akan tahu kekuatan Bajungkar ketika kau berhadapan langsung dengannya, Gatra," jawab Sudiro sambil tersenyum kepada Gatra Pawira. Setelah berhasil mendapatkan kembali badong mayit yang disimpannya di sebuah tempat yang aman, Sudiro pun segera pergi ke rumah Pak Noto untuk memastikan keadaan kedua orang tua dari Srikanti. Sudiro berharap tidak terjadi apa-apa dengan kedua mertuanya karena musuh-musuhnya yang terus mencarinya. Tapi amarah Sudiro pun memuncak ketika ia sampai di rumah Pak Noto. Sudiro merasa sangat murka kala melihat kondisi dari kedua orang tua Srikanti yang juga mertuanya itu. Tubuh Pak Noto terlihat sangat kurus dan terbaring lemah tidak berdaya, sementara istrinya terlihat duduk di sudut ruangan dengan tatapan mata kosong dan seolah tidak lagi mengenali siapa-siapa. Sudiro yang tahu jika ada beberapa jin yang sudah bersarang di tubuh Pak Noto dan juga tubuh ibu mertuanya itu, segera merapalkan mantra aji yang membuat udara di kamar Pak Noto seketika terasa sangat panas. "Bersiaplah, Gatra. Habisi seluruh makhluk yang kau keluarkan dari tubuh kedua orang tuaku ini," bisik Sudiro kepada Gatra Pawira. Jin bertangan empat yang masing-masing tangannya menggenggam senjata pusaka itu pun sangat senang kala mendengar apa yang telah dikatakan Sudiro. Ya, karena sudah lama sekali sosok Gatra Pawira tidak bertarung secara langsung dan mendapatkan musuh yang sepadan dengan tingkat kesaktiannya, karena sosok yang memiliki kesaktian satu tingkat di atasnya sedang berdiri tepat di hadapannya saat itu. Ya, Sudiro adalah satu-satunya manusia yang dapat mengalahkan Gatra Pawira dalam sebuah pertempuran hebat setelah Sudiro dapat mengalahkan Basronggot. Dalam perjalanan hidupnya yang sudah banyak membantu orang-orang di desa-desa lain, Sudiro pun harus berhadapan dengan Gatra Pawira. Sosok jin yang memiliki kesaktian tinggi itu sempat membuat Sudiro kewalahan sebelum akhirnya Sudiro dapat mengalahkan Gatra karena tahu kelemahan dari jin yang kini sudah menjadi teman baiknya itu. Setelah mendengar Pak Noto mengerang kesakitan, Gatra Pawira pun terlihat sudah bersiap untuk langsung memusnahkan sosok-sosok makhluk yang akan keluar dari tubuh Pak Noto. Dan benar saja, tanpa memberikan kesempatan kepada sosok jin jahat yang telah bersarang cukup lama di dalam tubuh Pak Noto, Gatra Pawira pun langsung membelah sosok jin bersayap yang mirip seekor kelelawar itu hingga menjadi dua bagian. Dan setelah itu, Gatra Pawira langsung menghisap saripati milik sosok jin jahat peliharaan seorang dukun sakti yang telah mengirimi Pak Noto dan juga istrinya santet tingkat tinggi. Sudiro tidak lagi memperdulikan apa yang akan dilakukan oleh Gatra Pawira, karena Sudiro yakin jika Gatra Pawira tidak mungkin akan mengkhianatinya. Awalnya,
Sudiro tidak mengizinkan Gatra Prawira untuk melahap saripati dari jin-jin hitam karena dikhawatirkan akan ada efek buruk dari apa yang dilakukannya itu. "Terima kasih karena telah sepenuhnya mempercayai Kudiro," ujar Gatra Prawira melalui telepatinya. "Lakukan, lakukan apa yang harus kau lakukan, Gatra," balas Sudiro singkat. Setelah dapat mengeluarkan 3 jin yang bersarang di tubuh Panoto, Sudiro pun langsung memberikan energi murninya untuk mengobati luka dalam yang sedang diderita oleh Panoto. Tapi Gatra Prawira melarang Sudiro dan memintanya untuk mengizinkan Gatra Prawira yang memberikan energinya kepada Panoto. Melihat kondisi Panoto yang mulai membaik, Sudiro pun mulai menghampiri Bu Harti dan tanpa menunggu lama lagi, Sudiro pun langsung mengeluarkan beberapa jarum yang menjadi senjata andalannya dengan ajian Sindung Geni. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Sudiro, tiba-tiba saja sosok makhluk bertubuh besar keluar dari dalam tubuh Bu Harti dan tanpa menunggu perintah dari Sudiro, Gatra Prawira pun langsung menebas leher Buto yang memiliki taring panjang serta lidah menjulur dengan air liur yang sangat menjijikan. Setelah sosok Buto yang bersarang di tubuhnya musnah, Bu Harti langsung ambruk seketika dan hilang kesadarannya. "Kenapa kau tidak mencari tahu dulu di mana keberadaan musuh-musuh Mudiro?" tanya Gatra Prawira kepada Sudiro. "Tidak lama lagi mereka akan datang, Gatra. Mari kita siapkan palagan untuk segera mengubur manusia-manusia keji itu," balas Sudiro sambil mengepalkan kedua tangannya. Sudiro yang merasa yakin jika Panoto dan Bu Harti sudah dalam keadaan aman pun lalu meminta kepada keluarga yang merawat mereka berdua untuk membawa kedua orang tuanya itu ke rumah sakit. Tidak lupa juga, Sudiro memberikan sedikit energi pelindung untuk memagari tubuh Panoto dan juga Bu Harti yang menjaga kemungkinan kembalinya jin-jin jahat yang akan membawa santet dari seorang dukun yang memang sedang mencari-carinya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Sudiro pun lalu mengajak Gatra Prawira ke sebuah bukit di mana dulu dia menghabisi Mbah Sronggot. Di atas bukit, dengan jurang dalam menganga, di sisi barat dan selatan itu, Sudiro bertekad untuk menghabisi Mbah Jungkar yang beberapa waktu lalu hampir menghabisi nyawanya. Sementara itu, Mbah Jungkar yang sudah tahu jika jin peliharanya telah dihabisi oleh Sudiro pun mulai menyusun rencana. Mbah Jungkar yang tidak sabar ingin segera menghabisi Sudiro pun akhirnya masuk dalam perangkap yang telah disiapkan oleh Sudiro. Semua itu terjadi ketika Mbah Jungkar bersama 2 adik seperguruannya mendatangi bukit di mana tempat Sudiro berada. Kehadiran Mbah Jungkar yang berwujud sukma itu tidak disia-siakan oleh Sudiro. Walau ia harus melawan 3 sukma orang yang memiliki kesaktian tinggi itu, Sudiro sama sekali tidak gentar karena Sudiro telah mempersiapkan Gatra Prawira menjadi sosok yang akan menghabisi ketiga dukun sakti tersebut. Setelah merasakan energi besar datang ke arahnya, Sudiro pun lalu meminta Gatra Prawira untuk segera pergi. Sudiro yang sudah terlihat sangat siap untuk bisa menghadapi Mbah Jungkar, Mbah Tunu, dan Kirandu langsung menyambut 3 sukma yang dengan sangat percaya diri itu masuk ke dalam perangkap Sudiro. 3 dukun sakti yang sedang menggunakan ajian Rogo Sukmo itu langsung menyerang Sudiro yang terlihat sama sekali tidak melindungi dirinya. Tapi Sudiro yang telah mengenakan badung mayit itu sudah memasang pagar gaib Geni Sengkala yang berkobar-kobar ketika 3 sukma dukun sakti itu masuk ke tempat yang sebelumnya telah ditandai oleh Sudiro dan juga Gatra Prawira. "Jika kita harus mati, maka kita akan mati di tempat ini bersama-sama, Jungkar," ujar Sudiro sesaat setelah aji Geni Sengkala menyala hebat mengelilingi tempat mereka berada. "Kau belum tahu siapa kami yang sebenarnya, Diro," balas Mbah Jungkar dengan tawanya yang menggelegar. Mbah Jungkar yang tahu akan betapa hebatnya ajian Geni Sengkala yang tengah mengurungnya itu mulai merasa khawatir dengan ketenangan yang diperlihatkan oleh Sudiro yang sepertinya memang sudah siap mati di tempat itu. "Kalaupun kau dapat membunuhku di sini,
Tapi Sukmamu tidak akan pernah dapat pergi dari tempat ini, Jungkar, ujar Sudiro yang mulai membuat Mbak Jungkar, Mbak Tunu, dan Kirandu saling beradu pandang. Jin-jin peliharaanmu tidak akan pernah mampu menghadapi Gatra Pawira yang sudah kuutus untuk memenggal kepala kalian di tempat kalian meraga sukma. Imbu Sudiro lagi, jarum-jarum yang sebelumnya telah disebar di tempat pertempuran oleh Sudiro pun mulai terlihat mengambang dan berterbangan. Perlahan-lahan, jarum-jarum itu pun berubah menjadi nyala api yang membuat ketiga dukun sakti itu mulai gentar. Tapi Mbak Jungkar yang memang juga memiliki kesaktian cukup tinggi itu segera menggerakkan ilmunya yang mulai berhadapan dengan energi besar dari jarum-jarum milik Sudiro yang telah diisi dengan ajian Sindung Geni. Kirandu, Mbak Tunu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk menyerang Sudiro. Kedua adik seperguruan Mbak Jungkar itu mulai melesatkan ajian Tapak Wisa dan ajian Selaberaja ke arah Sudiro yang terlihat tanpa pertahanan itu. Dua kekuatan besar yang melesat ke arah Sudiro pun tepat mengenai tubuh Sudiro hingga tubuh pria muda itu terlempar ke tepian jurang dan keluar dari kobaran dinding gaib Geni Sengkala yang sudah dibuat olehnya. Sudiro pun terbangun dan tersenyum ke arah tiga sukma dukun sakti yang masih berada di dalam dinding gaib Geni Sengkala. Kalian masih memiliki waktu 1 jam untuk dapat keluar dari dinding gaib itu. Tapi sebelum itu, sepertinya aku telah dapat mematahkan batang leher kalian bertiga, ujar Sudiro sambil tersenyum kepada Mbak Jungkar, Mbak Tunu, dan juga Kirandu. Merasa kesal dengan apa yang telah diucapkan oleh Sudiro, Mbak Jungkar pun mengamuk dan meminta kedua adik seperguruannya itu untuk segera merusak dinding gaib Geni Sengkala yang kini mengurung sukma mereka. Sementara itu, Sudiro yang tidak terluka sedikit pun dengan ajian Tapak Wisa serta Selaberaja milik dari Mbak Tunu dan juga Kirandu itu langsung melesat pergi menyusul Gatra Pawira yang sudah lebih dulu berada di tempat Mbak Jungkar bermeditasi. Sementara itu, Gatra Pawira yang sebelumnya telah mendapatkan tempat Mbak Jungkar serta kedua adik seperguruannya itu berada, lalu segera berkomunikasi dengan Sudiro. Dan setelah itu, Gatra Pawira pun melesat ke tempat Sudiro berada untuk bisa segera membawa Sudiro ke tempat di mana tubuh Mbak Jungkar berada. Di sebuah tempat yang dijaga oleh banyak pemuda berbadan tegap itu, Sudiro dan Gatra Pawira mulai melakukan aksinya. Beberapa orang yang masih diingat oleh Sudiro karena pernah menghajar tubuhnya pun mulai kewalahan dengan ilmu-ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Sudiro. Orang-orang itu sama sekali tidak menyangka jika sebenarnya Sudiro memiliki kesaktian yang sangat tinggi dan juga kebal terhadap senjata pusaka dan ajian-ajian yang mereka lepaskan. Setelah beberapa saat pertempuran hebat itu pecah, tiba-tiba saja Mbak Jungkar keluar dari dalam rumah yang menjadi tempatnya bermeditasi. Kedatangan Mbak Jungkar pun membuat orang-orang yang menjadi bawahannya itu langsung menghentikan serangan mereka kepada Sudiro. Sudiro pun hanya tersenyum kalau melihat tubuh kosong dari Mbak Jungkar yang kini telah disusupi oleh Ki Blarak berjalan menghampirinya. Ya, rencana yang telah tersusun rapi oleh Sudiro. Gatra Pawira dan juga Ki Blarak pun berjalan dengan baik kala itu. Para pemuda yang bertubuh tegap dan memiliki ilmu silat tinggi itu pun terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Ketika sosok Mbak Jungkar yang awalnya sangat membenci Sudiro kini berdiri tepat di samping tubuh musuhnya dan menepuk-nepuk pundak Sudiro sambil berkata, "Kita hentikan pertempuran ini. Sekarang kalian semua pergi dan cari orang yang telah membayar kita. Hari ini juga aku meminta kepada kalian untuk segera menghabisi orang-orang yang sudah meminta Sudiro mati," ujar Mbak Jungkar kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang menjadi bawahannya itu. "Ayo, tunggu apa lagi?" seru Mbak Jungkar hingga membuat semua orang segera pergi untuk menjalankan perintahnya.
Setelah melakukan tugasnya, Ki Blarak yang telah menguasai tubuh dari Mbah Jungkar itu lalu membawa tubuh dari dukun sakti itu ke atas bukit yang menjadi tempat terkurungnya sukma dari Mbah Jungkar, Batunu, dan juga Kirandu. Bersama Sudiro dan Gatra Pawira, Ki Blarak yang kini sedang berada di dalam tubuh Mbah Jungkar pun lalu melesat pergi untuk menyelesaikan apa yang telah mereka mulai sebelumnya. Sesampainya Sudiro, Ki Blarak dan juga Gatra Pawira di tempat sukma dari Mbah Jungkar, Mbah Tunu serta Ki Randu berada, Sudiro pun lalu meminta kepada Ki Blarak untuk melepaskan tubuh Mbah Jungkar ke dasar jurang berbatu cadas yang ada di sisi barat bukit tempat mereka berada. Mbah Jungkar yang sangat ketakutan untuk menghadapi kematiannya itu sempat memohon kepada Sudiro agar tidak melakukan hal itu. Akan tetapi, Sudiro yang memang sudah sangat muak dengan semua kejahatan yang sudah dilakukan oleh Mbah Jungkar pun hanya tersenyum meledek kepada Mbah Jungkar yang sangat membenci dirinya itu. Aku harus memutus permasalahan ini, supaya tidak ada lagi orang yang menaruh dendam kepada aku, Jungkar. Orang-orang yang menjadi bawahanmu sudah aku perintahkan untuk menghabisi orang yang menaruh dendam kepadaku. Jadi, sepertinya aku bisa hidup dengan tenang setelah kejadian ini, ujar Sudiro yang sontak membuat Mbah Jungkar dan dua adik seperguruannya itu sangat terkejut. Parat, dasar manusia licik kau, Diro, balas Kirandu yang kala itu sangat ingin menghajar Sudiro. Kalian para dukun biadab harus segera musnah dari muka bumi ini, Jungkar, saut Gatra Pawira yang sebenarnya sangat ingin menikmati saripati dari ketiga sosok dukun sakti tersebut. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, Sudiro pun akhirnya meminta kepada Ki Blarak untuk menyelesaikan tugasnya dan kembali ke tempat Sri Kanti berada. Dan betapa marahnya sukma dari Mbah Jungkar kala ia melihat tubuhnya berjalan ke tepi jurang dalam dan dengan cepat tubuhnya jatuh tidak berdaya ke dalam jurang yang penuh dengan bebatuan cadas itu. Sudiro yang dibantu Gatra Pawira pun langsung merapalkan mantra aji untuk membakar sukma dari Mbah Jungkar, Batunu, dan juga Kirandu. Walaupun ketiga sukma tersebut sempat bertahan dengan segala kekuatan yang mereka miliki, tapi tetap saja kekuatan Sudiro yang dibantu oleh Gatra Pawira lebih besar hingga tak mampu dilawan lagi oleh ketiganya. Setelah kehabisan energi, Mbah Jungkar, Batunu, dan Kirandu pun akhirnya harus terbakar di dalam dinding gaib geni sengkala milik Sudiro. Sudiro yang sudah merasa lega karena dapat mengalahkan musuhnya dan bisa memutus rantai dendam dari orang-orang yang masih membencinya pun langsung melesat pergi dari atas bukit yang menjadi saksi bisu tempat takluknya musuh-musuh besar Sudiro. Sesampainya Sudiro di Goa Lowong Duowo, Sudiro pun langsung mengajak Sri Kanti untuk kembali ke rumah orang tuanya. Sri Kanti yang sangat senang kala mendapati sosok suaminya kembali dalam keadaan selamat pun tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur dan langsung memeluk ratu bulu laki yang sangat disayanginya itu. Setelah beberapa hari berlalu, Pak Noto dan Bu Harti pun sudah dapat kembali berkumpul dengan keluarganya setelah sebelumnya dirawat di sebuah rumah sakit besar yang ada di kota tempat tinggalnya. Pak Noto dan Bu Harti pun lalu langsung menceritakan apa yang mereka alami sebelum akhirnya Pak Noto jatuh sakit dan juga Bu Harti kehilangan kesadarannya. Menurut Pak Noto, malam itu dia mendengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Tapi ketika Pak Noto memeriksanya, tidak ada siapapun di luar rumahnya saat itu. Dan setelah Pak Noto menutup kembali pintu rumahnya, tiba-tiba saja Pak Noto merasakan sakit di bagian perutnya dan sejak saat itu Pak Noto pun tidak mau makan apapun karena pastinya makanan yang sudah dimakan tersebut akan kembali keluar lagi. Dan yang membuat Pak Noto sangat takut adalah Pak Noto kala itu memuntahkan benda-benda dan bahkan juga hewan-hewan kecil yang sama sekali tidak pernah dimakannya. Sementara itu,
Bu Harti yang sedang merawat Pak Noto pun harus kehilangan kesadarannya setelah Bu Harti mendengar suara Sri Kanti yang terdengar memanggil-manggilnya dari arah ruang tamu pada malam berikutnya. Menurut Bu Harti, dia mendengar suara Sri Kanti seolah sedang memanggilnya dari arah luar rumahnya. Bu Harti pun lalu menyahuti panggilan yang dikiranya adalah panggilan dari anak perempuannya itu. Tapi tiba-tiba saja yang muncul di hadapan Bu Harti adalah sosok jin bertubuh besar yang lidahnya menjulur panjang serta taringnya sangat runcing dan terus terlihat meneteskan air liur. Karena merasa sangat ketakutan, Bu Harti pun langsung berlari ke arah kamar di mana Pak Noto berada hingga akhirnya Bu Harti seolah seperti sedang diawasi oleh banyaknya makhluk menyeramkan di sekitarnya hingga dia dianggap gila oleh seluruh keluarganya. Kamu datang di saat yang tepat, Nadiro, ujar Pak Noto yang merasa sangat beruntung mendapatkan seorang anak menantu yang mampu membantunya di saat-saat genting tersebut. Sebenarnya, kami pun mengalami nasib yang sama, Pak. Saya dan juga Sri Kanti pun hampir saja mati ketika dukun-dukun sakti yang sudah dibayar mahal oleh orang-orang yang masih menaruh dendam kepada saya tiba-tiba saja datang menyerang rumah kami. Balas Sudiro menjelaskan apa yang telah terjadi kepada dirinya dan juga Sri Kanti. Mudah-mudahan saja tidak akan ada lagi orang yang menaruh dendam kepada saya dan semoga saja kehidupan keluarga kita akan aman dan sejahtera untuk kedepannya. Ibu Sudiro menjelaskan. Singkat cerita, Sri Kanti pun akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya akan mewarisi ilmu-ilmu milik Sudiro. Tapi sepertinya Sudiro enggan untuk menurunkan ilmu-ilmu yang dia miliki kepada anaknya. Hingga sebuah masalah baru pun kembali datang menimpa Sudiro dan juga Sri Kanti serta anak laki-lakinya yang bernama Widanu Prawira. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untung Prasetyo. Kisah dari Sudiro lagi hadir untuk menemani kita semuanya, dan teman-teman yang sudah kangen sama sosok Sudiro akhirnya ditampilkan lagi dan sesuai keinginan kita semua ya. Sudiro dan Sri Kanti akhirnya menikah. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mendengar kisah sebelumnya bisa mendengarkan tentang hubungan Sudiro dan Sri Kanti ini ya. Ada di misteri di balik perjudian Sri Kanti sampai kisah Sudiro menyelamatkan Sri Kanti. Jadi keren banget laga ini ya. Jadi horror action ya di sini ya. Sudiro sebagai seorang pemuda yang memiliki kemampuan ya dalam hal supranatural akhirnya berhasil menghabisi orang-orang jahat, dukun-dukun jahat yang sudah dikirimkan oleh orang-orang yang menaruh dendam pada dirinya. Dan di sini memang kerennya ya, Sudironya ini membuat strategi yang begitu tipu daya dari Sudiro bisa menghancurkan dukun-dukun jahat itu, dijebak ya dan terjebak. Jadi luar biasa. Dan pastinya ditunggu lagi Mas Untung ya untuk kisah selanjutnya, petualangan dari Sudiro yang mana Sudiro akhirnya memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahannya dengan Sri Kanti. Pasti seru banget ini, apalagi nanti di endingnya tadi ada bahwa akan diturunkan ilmu-ilmunya akan diwariskan kepada anak-anaknya, tapi masih terjadi perdebatan batin ya di sini ya. Dan sedikit di sini sebelumnya saya mendapatkan pesan dari Mas Untung Prasetyo bahwasanya ini dari Bang Rudi ya, bahwasanya dalam kisah tadi ini tentang kisah yang barusan, bahwasanya adalah jin ya, bangsa jin itu akan terkuras energinya setelah dia menampakkan dirinya di hadapan manusia. Jadi itu membutuhkan energi ternyata bagi bangsa jin. Jadi itu dia sama-sama sial lah sebenarnya. Kalau antara manusia bisa melihat setan atau jin itu sebenarnya sama-sama sial ya. Kita juga terkuras karena energi kita bisa terkuras karena takut pasti kalau kita. Jadi itu aja keren banget Mas Untung. Semoga kisah barusan juga bisa menghibur para teman-teman semua sekalian dan juga bisa menghibur ya. Ini masih long weekend, jadi Senin dan Selasa itu masih libur ya, dan akan menghadapi bulan Ramadan juga. Jadi semoga kisah barusan bisa menemani semuanya dan juga bisa menghibur para pecinta horor ataupun misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain,
Yang punya pendapat lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Kami insya Allah akan membalasnya satu persatu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Pada teman-teman yang selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin sudah lama bergabung tapi belum subscribe, atau buat yang baru bergabung juga kami ucapkan selamat datang. Yuk, diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin yang punya kisah horor ya, nah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini dan bebas ya. Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan di channel kami harap mohon bersabar karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.